Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kolonialisme Inggris di Indonesia akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai kolonialisme Inggris di Indonesia. Pada tanggal 18 September tahun 1811, dimulailah kekuasaan Inggris di Indonesia. Gubernur Jenderal Minto secara resmi mengangkat Thomas Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia, dengan pusat kekuasaan terletak di Batavia. Dalam pemerintahannya, Thomas Raffles berpegang pada 3 prinsip, yaitu yang pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan. Yang kedua, peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapus. Dan yang terakhir, tanah adalah milik pemerintah. Beberapa kebijakan yaitu politik, pemerintahan, serta bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan Raffles dalam bidang politik dan pemerintahan. Raffles menjalani hubungan baik dengan penguasa lokal, terutama yang anti terhadap Belanda. Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 18 keresidenan. Raffles mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintahan sehingga mereka mendapat gaji dalam bentuk uang tunai. Pada waktu berkuasa, Raffles sering mencampuri urusan-urusan kerajaan lokal. Salah satunya mencampuri konflik yang terjadi dalam Keraton Yogyakarta. Raffles mengirimkan pasukan Inggris untuk menyerang Keraton Yogyakarta dengan tujuan untuk menurunkan tahta Sultan Hamengkubuwono II karena sosoknya yang dianggap menjadi musuh di dalam pemerintahan Inggris. Selanjutnya, kebijakan Raffles dalam bidang sosial dan ekonomi. Mirip dengan sosok Dendels, pada masa kekuasaan Republik Batav, dapat dikatakan Raffles juga adalah sosok yang revolusioner, terutama pandangan dalam bidang ekonomi. Raffles berupaya untuk memajukan perekonomian Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan pemerintahan Inggris. Apa kebijakan Raffles diantaranya? Segala bentuk penyerahan wajib, seperti penyerahan wajib hasil pertanian, menghapus sistem kerja rodi dan perbudakan, monopoli garam, jual tanah kepada swasta, dan melanjutkan penanaman kopi, memberi kebebasan dalam usaha perdagangan dengan memberi kesempatan pada rakyat untuk menanam tanaman yang laku di pasar internasional, memberlakukan sistem sewa tanah. Menurut Raffles, pemerintah adalah salah satunya pemilik tanah. Oleh karena itu, ditetapkanlah sistem sewa tanah atau yang disebut dengan istilah land rent dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Petani harus menyewa tanah meskipun ia pemilik tanah tersebut. 2. Harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. 3. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Sebetulnya, Raffles adalah pemimpin yang berpandangan maju. Ia ingin memperbaiki tanah jajahannya dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Bahkan Raffles menempatkan desa sebagai unit administrasi pemerintah agar desa menjadi lebih terbuka sehingga desa bisa berkembang. Karena jika desa bisa berkembang, maka produksi akan meningkat dan hidup rakyat akan lebih baik, sehingga hasil penarikan pajak tanah akan membesar. Namun, dalam pelaksanaan kekuasaannya, Raffles memiliki banyak kendala seperti kurangnya pengawasan pemerintah, peran kepala desa dan bupati jauh lebih kuat dibandingkan dengan asisten residen Inggris, sulit lepas dari budaya penjajahan, dan masih banyak perbudakan, kerja paksa, dan monopoli pada saat kekuasaan Raffles. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Raffles kurang berhasil mengendalikan tanah jajahan sesuai dengan idenya, dan pemerintah Inggris tidak mendapat keuntungan yang berarti. Situasi Hindia Belanda tidak dapat terlepas dari situasi di Eropa. Setelah negara koalisi berhasil mengalahkan Prancis dalam Battle of the Nation di Leipzig tahun 1813. Kemudian negara-negara Eropa mengadakan Kongres di Wina. Berdasarkan Kongres Wina tahun 1814, Belanda kembali menjadi negara merdeka. Pada tahun 1814 juga terjadi perundingan perdamaian antara Inggris dengan Belanda. Perundingan itu menghasilkan Konvensi London atau Perjanjian London yang berisi 1. Hindia Belanda dikembalikan kepada Belanda. 2. Jajahan Belanda seperti Thailand, Kaap Koloni, dan Guyana tetap di tangan Inggris. 3. Cochin di pantai Malabar diambil alih oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya.
Pemerintahan Inggris di Indonesia tidak berlangsung lama, karena pemerintahan yang dijalankan Raffles dianggap kurang memuaskan dalam memberikan keuntungan bagi pemerintah Inggris. Oleh karena itu, pada tahun 1815, Raffles digantikan oleh John Vandal. Namun, tidak lama setelah bergantinya kepemimpinan, Pulau Jawa harus diserahkan kembali kepada Belanda pada tahun 1816. Pemerintahan Raffles memberikan beberapa pengaruh positif bagi Indonesia. Di antaranya adalah buku sejarah Jawa dengan judul The History of Java. Yang kedua, mengangkat kembali Sultan Sepuh sebagai Sultan Yogyakarta. Yang ketiga, kebun raya Bogor. Yang keempat, ditemukannya bunga Rafflesia arnoldi. Yang kelima, dibentuknya perkumpulan-perkumpulan budaya dan ilmu pengetahuan Bataviasch Genootschap. Dapat disimpulkan, Raffles kurang berhasil mengendalikan tanah jajahan sesuai idenya. Selama masa kepemimpinan Raffles, pemerintah Inggris tidak mendapat keuntungan yang berarti. Sementara itu, rakyat Indonesia tetap menderita. Namun, di luar semua itu, pemerintahan Raffles memberikan beberapa pengaruh positif bagi Indonesia.